Apa arti sebuah rumah jika setiap hari dipenuhi ancaman? Bagi jutaan orang, rumah bukan sekadar tempat tinggal, tetapi simbol perjuangan untuk bertahan hidup. Ada yang berdiri di tepi tebing curam, di bawah jembatan, di permukiman padat yang rawan kebakaran, hingga di atas hamparan gunungan sampah. Banyak keluarga mencari nafkah dengan mengumpulkan dan memilah limbah, sementara longsor, banjir, polusi, dan penyakit terus mengintai. Meski hidup dalam risiko, mereka tetap bertahan karena kemiskinan dan tidak memiliki pilihan lain. Inilah kisah nyata tentang permukiman paling berbahaya di dunia, tempat harapan tetap hidup di tengah ancaman yang tak pernah usai. Di balik padatnya lalu lintas Manila terdapat kehidupan yang nyaris tak terlihat. Di bawah jembatan itu sejumlah keluarga membangun tempat tinggal sederhana dari kayu, terpal, dan seng bekas. Deru kendaraan di atas kepala menjadi suara yang menemani mereka setiap hari. Namun, ketika musim hujan dan topan datang, permukaan air di kanal dapat naik dalam hitungan jam, mengubah tempat berlindung menjadi kawasan yang rawan banjir dan membahayakan keselamatan. Ironisnya, ruang yang semula dirancang sebagai penyangga jalan dan saluran drainase, kini berfungsi sebagai dapur, kamar tidur, hingga tempat anak-anak tumbuh. Pemandangan ini menjadi potret nyata ketimpangan perkotaan ketika sebuah jembatan bukan hanya jalur transportasi, tetapi juga menjadi atap terakhir bagi mereka yang kehilangan akses terhadap hunian yang layak. Di sebuah lembah terpencil di Norwegia, terdapat pemandangan yang sekilas tampak seperti adegan dari masa lalu. Dua rumah kayu sederhana berdiri tepat di bawah sebuah batu raksasa yang menjorok sekitar 10 meter, seolah alam sengaja menciptakan atap untuk melindungi manusia. Tempat ini dikenal sebagai Rumah Heleren, sebuah contoh bagaimana masyarakat memanfaatkan bentang alam sebagai perlindungan sebelum teknologi bangunan berkembang. Tebing batu yang menjulang mampu mengurangi terpaan hujan, salju, dan angin pegunungan yang keras. Di sekelilingnya, hamparan bebatuan menjadi saksi ribuan tahun proses geologi yang membentuk ceruk alami tersebut. Tanpa benteng atau dinding tinggi, rumah-rumah ini membuktikan bahwa tempat berlindung terbaik terkadang telah disediakan oleh alam. Di pinggiran Manila terdapat sebuah tempat yang menjadi simbol sisi gelap pertumbuhan kota, yaitu Gunung Smoky. Kawasan pembuangan sampah seluas sekitar 49 hektar ini pernah menampung lebih dari 2 miliar kilogram limbah dari seluruh penjuru kota. Tumpukan sampah yang menggunung perlahan berubah menjadi bentang alam buatan, sekaligus rumah bagi ribuan warga yang tidak memiliki pilihan lain. Mereka membangun gubuk sederhana di atas tanah yang dipenuhi plastik, besi berkarat, kaca pecah, dan limbah yang terus membusuk. Setiap langkah menyimpan bahaya, sementara asap, bau menyengat, dan penyakit menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Gunung Smoky bukan sekadar tempat pembuangan akhir, melainkan pengingat bahwa kemiskinan mampu memaksa manusia bertahan di lingkungan yang paling berbahaya sekalipun. Di tepian Laguna Lagos, Nigeria, berdiri Makoko, sebuah permukiman terapung yang telah menjadi rumah bagi ribuan penduduk selama beberapa generasi. Hampir seluruh rumah dibangun di atas tiang-tiang kayu yang tertancap di dasar laguna, sementara perahu menjadi sarana utama untuk pergi ke sekolah, bekerja, hingga berbelanja. Di tengah kepadatan penduduk dan terbatasnya lahan, warga harus hidup dengan akses yang minim terhadap air bersih, sanitasi, serta layanan kesehatan. Ironisnya, Makoko hanya berjarak singkat dari pusat kota Lagos yang dipenuhi gedung-gedung modern dan pusat bisnis. Kontras inilah yang menjadikan Makoko simbol ketimpangan perkotaan sekaligus bukti kemampuan manusia beradaptasi. Di atas permukaan air yang tenang, kehidupan terus berjalan, memperlihatkan bahwa harapan tetap tumbuh bahkan di tengah segala keterbatasan. Di jantung ngarai Colorado, Amerika Serikat, berdiri Mesa Verde, sebuah kawasan yang menyimpan jejak kehidupan leluhur suku Pueblo selama berabad-abad. Taman Nasional seluas lebih dari 52.000 hektar ini dipenuhi permukiman kuno yang dibangun langsung di ceruk-ceruk tebing batu pasir. Formasi batu setinggi sekitar 27 meter menjadi pelindung alami dari cuaca ekstrim, angin, dan serangan musuh. Alih-alih membangun rumah di dataran terbuka, masyarakat Pueblo memanfaatkan dinding tebing sebagai atap, benteng sekaligus sumber keamanan.
Hingga kini ribuan peninggalan arkeologi masih bertahan memperlihatkan kecerdasan manusia dalam beradaptasi dengan alam yang keras. Mesa Verde bukan sekadar reruntuhan, melainkan bukti bahwa kreativitas mampu mengubah medan berbahaya menjadi tempat tinggal yang aman. Di balik gemerlap gedung pencakar langit dan status Hong Kong sebagai salah satu pusat keuangan dunia, tersembunyi kenyataan yang jauh berbeda. Lebih dari 200.000 penduduk tinggal di apartemen yang dibagi menjadi ruang-ruang sangat kecil akibat tingginya harga properti dan terbatasnya lahan. Sebagian bahkan menghuni bilik peti mati, ruang berukuran hanya sekitar 1,4 hingga 1,7 meter persegi, yang nyaris hanya cukup untuk sebuah kasur dan beberapa barang pribadi. Di tempat sesempit itu, mereka makan, tidur, bekerja, dan menjalani kehidupan setiap hari. Minimnya ventilasi, pencahayaan, serta ruang gerak menjadikan kondisi ini penuh kesulitan bagi kesehatan fisik maupun mental. Bilik-bilik sempit tersebut menjadi simbol kontras yang mencolok antara kemewahan kota modern dan perjuangan masyarakat berpenghasilan kecil untuk sekadar memiliki tempat berlindung. Tersembunyi di pegunungan berkabut Provinsi Jiangxi, Tiongkok, berdiri kuil gantung Dayan, sebuah mahakarya arsitektur yang seolah menentang hukum gravitasi. Dikenal juga sebagai kuil Zhangyan Xuankong, bangunan berusia lebih dari 700 tahun ini menjadi satu-satunya kuil gantung di wilayah selatan Sungai Yangtze. Sebagian bangunannya dipahat langsung ke dinding tebing, sementara bagian lainnya menggantung di atas jurang hanya dengan penopang balok-balok kayu keras yang tertanam kuat di celah batu. Selama berabad-abad, struktur ini mampu bertahan menghadapi hujan, angin, dan perubahan cuaca pegunungan. Saat melangkah di lantai kayunya, pengunjung dapat merasakan sensasi berjalan di atas kehampaan. Di tengah hutan tropis Myanmar menjulang sebuah pilar batu vulkanik yang tampak mustahil dihuni manusia. Inilah Taung Kalat, sebuah biara Buddha yang berdiri di atas sumbat vulkanik, yaitu inti magma yang mengeras setelah gunung berapi purba tidak lagi aktif. Di puncaknya, menara emas berkilau menjadi penanda tempat ibadah yang telah menarik peziarah selama ratusan tahun. Untuk mencapainya, setiap pengunjung harus menaiki 777 anak tangga yang curam sambil menikmati panorama pegunungan di sekelilingnya. Sesuai tradisi setempat, pengunjung diwajibkan melepas alas kaki sebagai bentuk penghormatan dan menjaga kesopanan selama berada di kawasan suci. Perjalanan yang melelahkan itu terbayar dengan pemandangan menakjubkan serta suasana spiritual yang menghadirkan perpaduan harmonis antara keagungan alam, sejarah, dan keyakinan. Menempel di dinding tebing curam setinggi sekitar 50 meter, kuil gantung Xuankong di Tiongkok tampak seolah melayang tanpa penyangga. Dibangun lebih dari 1.500 tahun lalu, bangunan ini menjadi salah satu pencapaian teknik konstruksi paling mengagumkan pada masanya. Rahasia kekuatannya terletak pada 27 balok kayu ek yang ditanam jauh ke dalam batu tebing menggunakan sistem pasak kayu yang mengembang sehingga terkunci rapat di dalam celah batu. Kompleks ini terdiri atas sekitar 40 ruang ibadah yang dihubungkan oleh lorong sempit, jembatan kayu, dan tangga yang menempel di sisi tebing. Menariknya, kuil ini menjadi satu-satunya tempat ibadah kuno yang memadukan ajaran Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme dalam satu bangunan. Tiang-tiang kayu yang tampak menyangga bagian bawah ternyata hanya ditambahkan kemudian, sementara seluruh beban bangunan tetap ditopang oleh balok yang tertanam di dalam tebing. Di perairan selatan Thailand berdiri Koh Phanyi, sebuah desa unik yang hampir seluruh wilayahnya dibangun di atas tiang-tiang kayu di atas permukaan laut. Awalnya didirikan oleh para nelayan muslim berabad-abad lalu, desa ini hanya memiliki daratan alami sekitar 0,4 hektar, sehingga masyarakat terus memperluas permukiman mereka ke arah laut. Kini, sekitar 200 rumah dihuni oleh 1.500 hingga 3.600 penduduk yang dihubungkan oleh jalan setapak kayu sempit menggantikan jalan raya. Di belakang desa, tebing batu kapur raksasa menjulang megah, menciptakan pemandangan yang kontras dengan deretan rumah beratap warna-warni di atas air. Meski ruang sangat terbatas, kehidupan tetap berjalan dengan sekolah, masjid, pasar, hingga lapangan sepak bola terapung.
Kopanye menjadi bukti bahwa keterbatasan alam dapat melahirkan komunitas yang tangguh, kreatif, dan mampu bertahan di tengah lautan. Apa rasanya menghabiskan malam di Menara Frying Pan? Sebuah struktur baja yang berdiri sekitar 55 km dari garis pantai, dikelilingi lautan luas tanpa daratan yang terlihat. Menara setinggi hampir 41 meter ini menjulang kokoh di atas Samudra Atlantik, sementara ombak terus menghantam kaki-kaki penyangganya siang dan malam. Di bawahnya kedalaman laut mencapai sekitar 17 meter, wilayah yang dahulu dikenal berbahaya bagi kapal-kapal besar. Dahulu berfungsi sebagai stasiun penjaga navigasi, kini menara ini menjadi destinasi unik bagi pencari pengalaman ekstrim. Saat matahari terbenam, hanya suara angin, deburan ombak, dan langit penuh bintang yang menemani. Jauh dari hiruk-pikuk kota, tempat ini menghadirkan kesunyian yang memukau sekaligus mengingatkan betapa kecilnya manusia di hadapan luasnya lautan. Jauh di dataran tinggi Bolivia berdiri El Alto, salah satu kota tertinggi di dunia yang berada pada ketinggian sekitar 4.150 meter di atas permukaan laut. Dari kejauhan, deretan rumah bata sederhana tampak memenuhi perbukitan hingga mendekati bibir jurang yang curam. Banyak keluarga membangun rumah dengan material seadanya karena keterbatasan ekonomi dan terus bertahan meski menghadapi ancaman longsor, angin pegunungan yang kencang, serta udara tipis dengan kadar oksigen lebih tipis dibanding daerah dataran rendah. Suhu yang dingin dan cuaca yang berubah cepat menambah berat kehidupan sehari-hari. Meski penuh risiko, masyarakat El Alto tetap menjalankan aktivitas, bekerja, dan membesarkan keluarga di lingkungan yang sulit. Di kawasan pegunungan sekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Desa Ngadas berdiri pada ketinggian sekitar 2.200 meter di atas permukaan laut. Setiap pagi, kabut tebal menyelimuti rumah-rumah warga yang mengikuti kontur lereng vulkanik, sementara udara pegunungan yang dingin menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hamparan ladang kentang, kubis, dan bawang menghijau di tanah yang subur berkat aktivitas vulkanik selama ribuan tahun. Namun, kesuburan itu datang bersama resiko erupsi, hujan abu, longsor, hingga perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Meski hidup berdampingan dengan ancaman alam, masyarakat suku Tengger tetap menjaga tradisi leluhur, mengolah lahan, dan mempertahankan kehidupan dengan semangat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menikmati kisah-kisah yang menakjubkan seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan nyalakan notifikasi.